Di timur jauh dunia, di hamparan ribuan pulau yang membentuk negeri besar bernama Arsipelagia, anginnya selalu membawa cerita. Cerita tentang perang dan damai, tentang para prajurit yang kembali menjadi rakyat, dan tentang seorang pewaris muda yang duduk terlalu cepat di kursi yang terlalu tinggi. Arsipelagia adalah negeri yang dibangun di atas sumpah para leluhur, di mana keadilan dijunjung lebih tinggi dari darah. Namun, kini sumpah itu seperti prasasti tua yang mulai pudar. Dan pada suatu pagi yang kelabu, ketika kabut turun setebal niat manusia, sebuah surat tua pun tiba di gerbang menara Parlea, markas tertinggi para pemangku negeri. Surat yang membawa badai. Indra dari Iskandaria, sekretaris tinggi dewan, bukan lelaki sembarangan. Ia bukan penyusun hukum, bukan penyair rakyat, bukan pula jenderal. Tapi setiap keputusan penting yang pernah diambil di negeri itu pernah melewati tangannya. Pagi itu, ia membawa selembar gulungan perkamen tua, simbol lilin emas dan tinta merah menyegel isinya. Lambang itu hanya dikenal oleh mereka yang pernah berdiri di barisan depan. Balai para Purnawan, forum paling sakral para pensiunan prajurit yang dulu mengangkat senjata demi negeri. Saat menyusuri lorong batu menuju ruang arsip, Indra berbisik pada dirinya sendiri. Mereka tidak menulis sembarangan. Jika mereka bicara, maka Parlea harus mendengar. Isi surat itu padat, tak berbunga-bunga, tak ada basa-basi diplomatik, hanya sebuah tuntutan. Kami, para Purnawan yang telah menumpahkan darah demi negeri, menyatakan bahwa wakil agung yang kini menjabat tak lagi pantas mengemban amanah. Dengan ini, kami mengusulkan Majelis Agung memulai proses pemakzulan, sebagaimana diatur dalam hukum luhur negeri Arsipelagia. Tertanda Jenderal Agung Fahrael Naga dari Perang Samudra Timur, Marsekal Hanafius Sang Elang Udara dari Armada ke-7, Tiasno Sudarto penjaga benteng utara dalam serangan musim salju, Slametos dari Samudra Barat, Laksamana yang membawa pulang armada dari badai ke-7. 4 penjuru Arsipelagia telah bersuara. 4 nama besar telah menandatangani satu keputusan. Gibran Rakabumindra adalah anak dari Raja Agung sebelumnya. Ia naik sebagai wakil agung setelah serangkaian keputusan mahkamah yang dianggap janggal. Usianya masih muda, darahnya belum diuji oleh medan, hanya oleh sorot kamera dan debat panggung. Sebagian rakyat menyambutnya sebagai angin baru, sebagian lagi mencium aroma warisan dan pengaruh keluarga. Ketika kabar surat Purnawan sampai ke telinganya, ia hanya berkata, kadang sejarah menuntut jawaban dari mereka yang belum sempat bertanya. Namun di matanya yang tenang, tersimpan gelombang yang belum pecah. Majelis Rakyat, Dewan Perundangan, dan Singgasana MPR semuanya menerima salinan surat itu. Tapi tak satu pun bersuara lantang. Di ruang-ruang rapat tertutup, para tetua saling melirik, menakar arah angin, takut bersuara sebelum jelas kemana badai berhembus. Di sisi lain, forum para Purnawan mulai bersiap untuk kemungkinan yang lebih dari sekedar surat. Mereka menyusun argumen hukum, daftar pelanggaran, bahkan rekaman janji yang dilanggar. Dan yang memimpin mereka bukan sembarang orang. Trisutrisnus, wakil agung ke-6, pernah memimpin negeri saat semua pintu diplomasi tertutup oleh api dan peluru. Wajahnya tua, tapi nadanya seperti lonceng perang. Negeri ini bukan diwariskan melalui rahim istana, tapi melalui luka di medan pertempuran, katanya. Dan jika tak ada yang berani bersuara, maka kami, para tua yang dulu mengangkat senjata, akan bersuara lagi. Tak lama setelah surat tersebar,
Rakyat pun tahu, di pasar, di perahu nelayan, di peron kereta, hingga ke balai-balai rakyat di pulau-pulau terjauh. Berita itu pun menyebar cepat. Di antara perdebatan tentang harga garam dan musim tanam, kini satu nama disebut dengan tegang, Gibran. Dan satu pertanyaan menggantung di udara. Akankah sang wakil bertahan? Ataukah ia akan tercatat sebagai penguasa pertama yang jatuh karena seruan para veteran? Langit di atas menara Parlea pun mendung. Bendera merah emas negeri pun berkibar lamban, seperti sedang ragu. Di dalam, surat dari masa lalu pun tergeletak di meja pimpinan tertinggi. Di luar, para Purnawan pun bersiap, bukan dengan pedang, tapi dengan dokumen, kesaksian, dan semangat yang tak pernah tua. Dan di antara semuanya, satu suara kebenaran pun berdiri sendiri. Jika sejarah memang ditulis oleh para pemenang, maka mungkin kali ini pemenangnya adalah mereka yang dulu rela kalah demi negeri.